Tapi saat akan marah, Xianchan mengeluarkan jurus jaran goyang kepada Liu Xin, yang membuat Liu Xin goyang-goyang dan bernyanyi bersama Xianchan. Lalu mengajak Liu Xin bermain wahana permainan, hingga akhirnya Xianchan diantar pulang oleh Liu Xin. Rencana membunuh Liu Xin pun gagal, itu karena ternyata Xianchan sebenarnya jatuh cinta pada Liu Xin, dan membuat Xianchan tak sanggup untuk membunuhnya. Singkat cerita, Xianchan dan Liu Xin duduk bersama di sebuah restoran. Manusia gurita muncul menyamar sebagai koki dan berniat ingin membunuh Liu Xin, tapi gagal karena melihat para bodyguard. Lalu muncullah dua koki restoran, dan kemudian memasak tentakel manusia gurita itu. Karena tak sanggup menahan sakit, manusia gurita mengeluarkan tinta hitam dari mulutnya untuk melarikan diri. Asli, pas kejadian ini kocak parah, bangke emang. Semua orang yang ada di ruangan tersebut pergi untuk membersihkan diri, karena mukanya hitam akibat semburan tinta manusia gurita. Tanpa diduga-duga, Liu Xin tiba-tiba langsung melamar Xianchan, tapi Xianchan malah menolak lamaran itu. Liu Xin terus meyakinkan Xianchan, hingga akhirnya Xianchan mengatakan hal yang sebenarnya. Akan tetapi, Liu Xin tak peduli. Mungkin karena udah dibutakan oleh cinta. Lalu Liu Xin langsung nyosor aja untuk bersenam lidah dengan Xianchan. Tapi di sini nggak sampai adegan berkembang biak ya sob. Aman dah pokoknya. Yang penting ada sosor-mensosor ya. Tiba-tiba Roland datang dan Xianchan pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Liu Xin meninggalkan Roland dan pergi mengejar Xianchan. Di Teluk Hijau, tepatnya di dalam rumah, manusia gurita baru saja selesai mengobati tentakelnya yang terluka akibat dimasak tadi. Manusia gurita terus berpikir bagaimana caranya agar berhasil membunuh Liu Xin. Kemudian mencurigai bahwa Xianchan mencintai Liu Xin, namun Xianchan menyangkal itu tidak benar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Xianchan refleks membukanya. Ternyata Liu Xin yang datang dan kaget melihat wujud asli Xianchan, dan sekelilingnya semua adalah putri duyung. Liu Xin langsung disandra oleh para putri duyung. Lalu manusia gurita menjelaskan banyak putri duyung yang mati dan terluka akibat dari pemancar sonar yang telah dilakukan Liu Xin. Liu Xin pun meminta maaf. Jika mereka membunuh Liu Xin, pemancar sonar akan tetap aktif. Liu Xin meminta untuk dibebaskan agar secepatnya menonaktifkan pemancar sonar tersebut. Manusia gurita tak percaya dengan ucapan Liu Xin, dan tentakel miliknya langsung melilit leher Liu Xin. Xianchan yang sebenarnya juga memendam rasa terhadap Liu Xin. Ia lalu dengan sengaja memotong tentakel manusia gurita dan membiarkan Liu Xin pergi menyelamatkan diri. Sepulangnya dari Teluk Hijau, Liu Xin langsung melaporkan kejadian tadi pada polisi dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, polisi malah menertawakan Liu Xin. Dan polisi itu mencoba menggambarnya, tapi ya bisa dilihat, malah polisi itu menggambar monyet yang sedang mandi, gambar yang eksotis sekali. Saat di kantor, Liu Xin cerita pada sekretarisnya, malah dikira bahwa Liu Xin sudah gila. Tiba-tiba Roland datang, menenangkan hati Liu Xin. Di Teluk Hijau, para putri duyung kecewa atas tindakan yang dilakukan oleh Xianchan. Xianchan hanya bisa terdiam. Karena banyaknya tekanan terhadap Xianchan, beberapa saat kemudian Xianchan ingin bunuh diri. Xu Tai berhasil menyingkirkan pisau dari tangan Xianchan. Xu Tai menceritakan bahwa Xianchan tidak salah. Itu semua adalah sifat alami dari putri duyung sendiri. Tidak semua manusia jahat, tapi ada juga manusia yang baik. Di sebuah kamar, Liu Xin terus mencari tahu tentang putri duyung dan melihat video pencemaran lingkungan di internet. Dan Liu Xin memutuskan pergi meninggalkan Roland di kamar sendirian. Saat di laboratorium, Liu Xin meminta pemancar sonar itu diaktifkan ke tubuhnya untuk diuji coba.
Alhasil, membuatnya muntah, pusing hingga kencing di celana. Tuh kan ngompol jadinya, dibilangin ngeyel sih. Liu Shen memutuskan untuk mematikan pemancar sonar dengan alasan yang tidak masuk akal bagi para karyawan lain. Karena sudah dimulai setengah jalan, tak mungkin diberhentikan dengan alasan konyol seperti itu. Roland yang baru datang menyetujui keputusan Liu Shen. Kemudian Liu Shen memberitahu bahwa ada banyak putri duyung hidup di Teluk Hijau, tepatnya di bawah bangkai kapal. Akan tetapi, Roland mengambil kesempatan itu dan melaporkan pada George yang sedang melakukan sebuah penelitian spesies baru, yaitu putri duyung sudah sejak lama. Liu Shen masih tak percaya melihat dua bangkai putri duyung di dalam tabung. Roland melakukan semua itu demi uang, tak peduli lagi dengan yang namanya hati nurani. Roland dan George pergi ke Teluk Hijau, sementara Liu Shen menghubungi sekretarisnya untuk meminta bala bantuan. Liu Shen pun pergi ke Teluk Hijau menggunakan mobil. Di Teluk Hijau, usai mengetahui keberadaan putri duyung, pembantaian pun dilakukan. Penembakan dari berbagai arah dikerahkan. Hampir semua putri duyung terluka, hingga tak sanggup muncul ke daratan. Beberapa putri duyung tertangkap, Xianzhan hampir saja tertangkap, dan berhasil menghindar. Lalu manusia gurita menolongnya. Xianzhan kehabisan tenaga, hingga tubuhnya tak berdaya. Para pasukan itu hampir saja menangkap Xianzhan. Tiba-tiba, muncullah Xiu Tai menyerang balik para pasukan itu. Xiu Tai dan yang lain menyelamatkan diri ke dasar laut. Begitu pula dengan Xianzhan. Namun, Xianzhan tertembak jangkar. Xianzhan tak bisa menghilangkan jejak meski berusaha melarikan diri dari pasukan itu. Kemanapun ia lari, pasukan tersebut pasti akan mengetahuinya. Datanglah helikopter mengejar Xianzhan. Roland menembakkan bom yang membuat Xianzhan terdampar di dermaga hingga terluka parah. Roland memerintah pada para pasukan untuk membunuh Xianzhan. Namun, tiba-tiba datanglah Liu Shen yang menyelamatkan Xianzhan. Lalu Liu Shen mengantarkan Xianzhan untuk kembali ke lautan. Karena rasa kesal, iri, dan cemburu, Roland menembakkan beberapa anak panah dan menancap di tubuh Liu Shen. Akan tetapi, Liu Shen tetap bertahan menggendong Xianzhan hingga sampai di tepi dermaga. Dan itulah yang dinamakan cinta. Widih, pengorbanan cuy. Lalu Xianzhan terjun ke lautan. Sementara itu, polisi datang menangkap Roland dan pasukannya karena mereka sudah merusak laut di sana. Liu Shen yang terluka segera mendapatkan pertolongan. Di scene terakhir, diperlihatkan kehidupan Liu Shen yang damai. Liu Shen menyumbangkan seluruh aset dan uangnya demi pemberdayaan lingkungan dan menyumbangkan untuk beasiswa. Film ditutup dengan memperlihatkan Liu Shen yang hidup dengan caranya sendiri, meninggalkan hartanya dan hidup bahagia dengan Xianzhan. Film pun tamat. Oke sob, gimana alur film The Mermaid ini? Film ini penuh dengan adegan dramatis, romantis, tapi mampu menyajikan komedi di awal film yang mampu membuat perut bergoyang ria. Film ini meninggalkan pesan yang amat mendalam. Kita bisa melihat Liu Shen yang meninggalkan harta kekayaannya demi bisa hidup dengan wanita yang ia cintai. Itu menandakan bahwa kedamaian tidak hanya dapat diraih dengan memiliki uang yang melimpah. Uang bukan segalanya, tapi segalanya memang butuh uang. Maka dari itu sob, carilah uang yang sewajarnya. Jangan sampai hati nurani kita terbutakan oleh urusan duniawi saja. Dan jangan lupa untuk menyisihkan sebagian kecil dari penghasilan kita untuk bersedekah ya sob. Karena pada dasarnya kebersihan hati nuranilah yang mampu membawa kita ke kedamaian abadi kelak. Oke sob, sekian dulu review film kali ini. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe ya sob. Dan juga wajib tonton filmnya secara full nih. Sekian dari saya dan sampai jumpa.